Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Handayani, kelas 1B, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan linguistik sebagai ilmu. Pada bab pertama, sudah disebutkan bahwa linguistik adalah ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya, atau lebih tepat seperti dikatakan Martinet 1987, telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Benarkah linguistik adalah sebuah ilmu telaah ilmiah? Kalau iya, apa buktinya? Dan linguistik itu termasuk ilmu apa? Dalam persoalan yang berkaitan dengan label ilmiah, untuk bisa memahami yang cara kerja ilmu ini di dalam operasinya, keilmuan linguistik. Sebelum membicarakan keilmuan linguistik, ada baiknya dibicarakan dulu tahap-tahap perkembangan yang pernah terjadi dalam setiap disiplin ilmu, agar kita bisa memahami bagaimana sifat-sifat atau ciri-ciri keilmian dari suatu kegiatan yang disebut ilmiah, khususnya di sini dalam disiplin linguistik. Pada dasarnya, setiap ilmu, termasuk juga ilmu linguistik, tahap pertama, yakni tahap spekulasi. Dalam tahap ini, pembicaraan mengenai sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan cara spekulatif. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur tertentu. Tindakan spekulatif ini kita lihat misalnya dalam bidang geografi. Dulu orang berpendapat bahwa bumi ini berbentuk datar seperti meja. Kalau ditanya apa buktinya atau bagaimana cara membuktinya, tentu tidak dapat dijawab, atau kalaupun dijawab akan secara spekulatif pula. Dalam studi bahasa, dulu orang mengira bahwa semua bahasa di dunia ini diturunkan dari bahasa Ibrani. Maka orang juga mengira Adam dan Hawa memakai bahasa Ibrani di Taman Firdaus. Suku Dayak Imban di Kalimantan mempunyai legenda yang menyatakan bahwa pada zaman dahulu manusia hanya punya satu bahasa, tetapi karena mereka keracunan cendawan, mereka menjadi berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga timbul kekacauan dan manusia berpencar ke segala penjuru arah ke mana-mana. Bahkan sampai akhir abad ke-17, seorang filosof Swedia masih menyatakan bahwa di surga Tuhan berbicara dalam bahasa Swedia, Adam berbicara dalam bahasa Denmark, dan ular berbicara dalam bahasa Prancis. Semuanya itu hanyalah spekulasi yang pada zaman sekarang suka diterima. Tahap kedua adalah tahap observasi dan klasifikasi. Bahasa-bahasa di Nusantara didaftarkan, ditelaah ciri-cirinya, lalu dikelompokkan berdasarkan kesamaan-kesamaan ciri yang dimiliki bahasa-bahasa tersebut. Cara seperti ini belum dapat dikatakan ilmiah, sebab belum sampai pada penarikan suatu teori. Tahap ketiga adalah tahap adanya perumusan teori. Pada tahap ini, setiap ilmu berusaha memahami masalah dasar, pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Kemudian dalam disiplin itu dirumuskan hipotesis atau hipotesis yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menyusun tes untuk menguji hipotesis terhadap fakta-fakta yang ada.
Disiplin linguistik dewasa ini sudah mengalami 3 tahap di atas. Artinya, disiplin linguistik itu sekarang ini sudah bisa dikatakan merupakan kegiatan ilmiah. Kesimpulan yang dibuat itu berdasarkan data empiris yang ditemukannya. Tidaklah salah hanya kalau kemudian ditemukan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa verbal tidak terletak pada akhir kalimat, maka dia harus mengubah kesimpulannya. Misalnya menjadi pada sejumlah bahasa verbal terletak pada akhir kalimat dan pada sejumlah bahasa yang lain terletak tidak pada akhir kalimat. Jadi, kesimpulan yang dibuat pada kegiatan ilmiah hanya berlaku selama belum ditemukannya data baru yang dapat membatalkan kesimpulan itu. Linguistik sangat mementingkan data empiris dalam melaksanakan penelitiannya. Itulah sebabnya bidang semantik tidak atau kurang mendapat perhatian dalam linguistik strukturalis dulu karena makna yang menjadi objek semantik tidak dapat diamati secara empiris, tidak seperti fonem dalam fonologi atau morfem dan kata dalam morfologi. Umpamanya, menurut pengetahuan kita, jika preleksme diimbuhkan pada kata dasar yang mulai dengan vokal, maka akan muncul senggau eng. Oleh karena itu, bentuk merubah yang nyata-nyata secara empiris ada, kita katakan adalah bentuk yang salah. Seharusnya adalah mengubah, yaitu dari preleksme ditambah dengan bentuk dasar ubah. Begitu juga karena menurut pengetahuan kita dan yang kita yakini kebenarannya, bahwa sebuah kata yang berkelas adjektiva dapat diawali dengan kata sangat, maka kata-kata seperti berhasil, pemalu, mengecewakan adalah juga termasuk kelas adjektiva. 3 jelas bisa diawali kata sangat. Sangat, berhasil, pemalu, mengecewakan. Kegiatan empiris biasanya secara induktif dan deduktif dengan beruntun. Artinya, kegiatan itu dimulai dengan mengumpulkan data empiris. Data empiris itu dianalisis dan diklasifikasikan lalu ditarik suatu kesimpulan umum berdasarkan data empiris itu sendiri. Kesimpulan ini biasanya disebut kesimpulan induktif. Kemudian, kesimpulan ini diuji lagi pada data empiris yang diperluas. Bila dengan data empiris baru ini kesimpulan itu tetap berlaku, maka kesimpulan itu berarti semakin kuat kedudukannya. Apabila data baru ini tidak cocok dengan kesimpulan itu, maka berarti kesimpulan itu menjadi goyah kedudukannya. Jadi, perlu diwaspadai dan direvisi. Orang menggunakan kesimpulan umum bahwa kata yang berkelas dapat diawali oleh kata sangat. Ini tentu merupakan kesimpulan umum karena kata-kata seperti jauh, dekat, panjang, pendek, kuat, lemah, tua, dan hitam dapat diawali kata sangat itu. Tetapi kalau kemudian kata sangat dapat juga mengawali kata-kata seperti berhasil, pemalu, mengecewakannya, maka sebenarnya bisa ditarik 2 kesimpulan yang berbeda. Pertama, kata berhasil, pemalu, dan mengecewakan itu termasuk jelas adjektiva karena memenuhi kesimpulan umum yang telah ada sebelumnya. Kedua, kesimpulan umum yang telah dibuat sebelumnya itu belum menyimpulkan hakikat adjektiva yang sebenarnya. Artinya, dapat tidaknya diawali dengan kata sangat itu bukan merupakan hakikat adjektiva yang sebenarnya. Dalam ilmu logika atau ilmu menalar, selain adanya penalaran secara induktif, ada juga penalaran secara deduktif. Secara induktif, mula-mula dikumpulkan data khusus, lalu dari data-data khusus itu ditarik kesimpulan umum. Secara deduktif adalah kebalikannya. Artinya, suatu kesimpulan mengenai data khusus dilakukan berdasarkan kesimpulan umum yang telah ada. Namun, kebenaran kesimpulan deduktif ini sangat tergantung pada kebenaran kesimpulan umum yang lazim disebut premis mayor yang dipakai untuk menarik kesimpulan deduktif itu.
Kalau kita menarik kesimpulan deduktif dari premis mayor terhadap data khusus atau premis minor seperti berikut. Contohnya, premis mayor, semua mahasiswa lulusan SMA. Premis minor, data khusus, Nita seorang mahasiswa. Kesimpulan deduktif, Nita adalah lulusan SMA. Jelas, kesimpulan deduktif Nita adalah lulusan SMA tidak benar, meskipun cara penarikan kesimpulannya benar dan sah. Mengapa? Sebab dalam kenyataan tidak semua mahasiswa adalah lulusan SMA. Ada yang lulusan SMIA, ada yang tamatan STM, bahkan ada pula yang lulusan madrasah aliyah. Jadi kesimpulan itu tidak benar karena premis mayor tidak benar. Begitu juga kesimpulan bahwa kata-kata berhasil, pemalu, mengecewakan telah termasuk adjektiva masih perlu dipertanyakan kebenarannya. Mengingat apakah memang benar bahwa dapat didahului dengan kata sangat menjadi ciri yang hakiki dalam penentuan kelas adjektiva. Sebagai ilmu empiris, linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya. Karena itu, linguistik sering juga disebut sebagai ilmu nometik. Kemudian, sesuai dengan predikat keilmian yang disandangnya, linguistik itu tidak sesuai dengan predikat. Pernah berhenti pada satu titik kesimpulan, tetapi akan terus menyempurnakan kesimpulan tersebut berdasarkan data empiris selanjutnya. Di muka sudah disebutkan bahwa linguistik mendekati bahasa yang menjadi objek kajiannya, bukan sebagai apa-apa, melainkan hanya sebagai bahasa. Pendekatan bahasa sebagai bahasa ini sejalan dengan ciri-ciri hakiki, seperti yang diuraikan pada bab 3 dapat dijawab dalam jumlah konsep berikut. Pertama, karena bahasa adalah bunyi ujaran, maka linguistik memiliki bahasa sebagai bunyi. Artinya, bagi linguistik bahasa lisan adalah yang primer, sedangkan bahasa tulis hanya sekunder. Dalam studi bahasa secara tradisional yang tidak mendekati bahasa seperti linguistik modern, biasa kita dapat pertanyaan-pertanyaan seperti kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Atau pernyataan kata-kata dalam bahasa Arab biasanya terdiri dari 3 huruf. Jadi konsep bunyi dikacaukan dengan huruf. Kedua, karena bahasa itu bersifat unik, maka linguistik tidak berusaha menggunakan kerangka suatu bahasa untuk dikenakan pada bahasa lain. Misalnya, dulu banyak ahli bahasa yang meneliti bahasa-bahasa di Indonesia dengan menggunakan kerangka atau konsep yang berlaku dalam bahasa Latin, Yunani, atau Arab. Sehingga kita sekarang mewarisi konsep-konsep yang tidak cocok untuk bahasa-bahasa di Indonesia, seperti konsep kata majemuk, konsep tekanan kata, dan konsep artikulus. Pendekatan terhadap bahasa yang dilakukan oleh para peneliti dahulu tidak melihat bahwa setiap bahasa mempunyai keunikan atau ciri khasnya masing-masing. Ketiga, karena bahasa adalah suatu sistem, maka linguistik mendekati bahasa bukan sebagai kumpulan unsur yang terlepas, melainkan sebagai kumpulan unsur yang satu dengan lainnya mempunyai jaringan hubungan. Keempat, karena bahasa itu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perkembangan sosial budaya masyarakat pemakainya, maka linguistik memperlakukan bahasa sebagai sesuatu yang dinamis. Linguistik dapat mempelajari bahasa secara sinkronik dan secara diakronik. Secara sinkronik artinya mempelajari bahasa dengan berbagai aspek pada masa, waktu, dan kurun waktu yang tertentu atau terbatas. Sedangkan studi sinkronik ini bersifat deskriptif karena linguistik hanya mencoba memberikan keadaan bahasa itu menurut apa adanya pada kurun waktu yang terbatas itu. Secara diakronik artinya mempelajari bahasa dengan berbagai aspeknya dan perkembangan dari waktu ke waktu sepanjang kehidupan bahasa itu. Kelima, karena sifat empirisnya, maka linguistik mendekati bahasa secara deskriptif dan tidak secara preskriptif.
Artinya, yang penting dalam linguistik adalah apa yang sebenarnya diungkapkan oleh seseorang sebagai data empiris dan bukan apa yang menurut si peneliti seharusnya diungkapkan. Perbedaan sikap preskriptif dan deskriptif. Kalimat 3A dan 4A menyatakan pernyataan preskriptif, sedangkan kalimat 3B dan 4B menggambarkan pernyataan deskriptif. 3A, yang benar kata silakan, bukan silahkan. 3B, kata silakan dipakai bersama dengan kata silakan. 4A, yang baku adalah bentuk kata mengubah, bukan merubah atau meroboh. 4B, bentuk kata merubah atau merubah biasa dipakai di samping kata mengubah. Dari kedua contoh itu terlihat juga bahwa linguistik tidak bertugas menentukan bentuk mana yang benar baku dan mana yang tidak benar tidak baku. Subdisiplin linguistik. Dalam subdisiplin linguistik, kita akan mencoba mengelompokkan nama-nama subdisiplin linguistik itu berdasarkan 5 objek kajiannya. 1. Objek kajiannya adalah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Objek kajiannya adalah bahasa pada masa tertentu dan bahasa sepanjang masa. Objek kajian adalah struktur internal bahasa itu atau bahasa itu dalam kaitan dengan berbagai faktor di luar bahasa. Tujuan pengajian atau untuk tujuan terapan dan teori atau aliran digunakan untuk menganalisis objeknya. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu dapat dibedakan adanya linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum, sedangkan linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa. Kajian umum dan kajian khusus ini dapat dilakukan terhadap keseluruhan sistem bahasa atau juga hanya pada satu tataran dari sistem bahasa itu. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa dapat dibedakan adanya linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Misalnya, mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an, bahasa Jawa di bahasa ini, atau juga bahasa Inggris pada zaman William Shakespeare. Studi linguistik sinkronik ini biasa disebut juga linguistik deskriptif karena berupaya mendeskripsikan bahasa secara apa adanya pada suatu masa tertentu. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa atau bahasa-bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut. Kalau bahasa tersebut sudah punah seperti bahasa Latin dan bahasa Sanskerta atau sampai zaman sekarang. Kalau bahasa itu masih tetap hidup seperti bahasa Arab dan bahasa Jawa. Kajian linguistik diakronik ini biasa bersifat historis kooperatif. Tujuan linguistik kronik ini terutama adalah untuk mengetahui sejarah struktural bahasa itu serta dengan segala bentuk perubahan dan perkembangannya. Berdasarkan objek kajiannya, apakah struktur internal bahasa atau bahasa itu dan hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Bedakan adanya linguistik mikro dan linguistik makro. Dalam kepustakaan lain disebut mikrolinguistik dan makrolinguistik. Linguistik mikro mengarahkan kajian pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal suatu bahasa pada umumnya. Sejalan dengan adanya subsistem bahasa, maka dalam linguistik mikro ada subdisiplin linguistik fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Ada juga yang menggabungkan morfologi, sintaksis menjadi morfosintaksis dan menggabungkan semantik dengan leksikologi menjadi leksikomantik. Fonologi menyelidiki ciri-ciri bunyi bahasa.
cara terjadinya, fungsinya dalam sistem kebahasaan secara keseluruhan. Morfologi menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya keseluruhan. Sintaksis menyelidik satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan lainnya, serta cara penyusunannya sehingga menjadi satuan ujaran. Morfologi dan sintaksis dalam peristilahan tata bahasa tradisional biasanya berada dalam satu bidang, yaitu gramatika atau tata bahasa. Studi linguistik mikro ini sesungguhnya merupakan studi dasar linguistis, sebab yang dipelajari adalah struktur intern bahasa itu, sedangkan linguistik makro yang melidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Lebih banyak membahas faktor luar bahasanya itu daripada struktur intern bahasa. Karena banyaknya masalah yang terdapat di luar bahasa, maka subdisiplin linguistik makro itu pun menjadi sangat banyak. Dalam berbagai buku teks, biasanya kita dapati subdisiplin seperti sosiolinguistik, psikologinguistik, antropologinguistik, etnolinguistik, stilistika, filologi, dialektonologi, filsafat bahasa, dan neurolinguistik. Semua di subdisiplin ini bisa bersifat teoritis maupun bersifat terapan. Sosiolinguistik adalah disiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaian di masyarakat. Sosiolinguistik ini merupakan ilmu interdisipliner antara sosiologi, sosiolinguistik, psikolinguistik, subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan bahasa dengan perilaku budi manusia. Antropologistik adalah kedisiplinan linguistik yang mempelajari hubungan bahasa dengan budaya, rantai budaya manusia. Stilistika adalah linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan dalam bentuk karya sastra. Jadi filologi adalah linguistik yang mempelajari bahasa, kebudayaan, pranata, sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis. Bahan atau teks yang dikaji biasanya adalah naskah kuno atau naskah klasik yang dimiliki suatu bangsa. Filologi merupakan ilmu interdisipliner antara linguistik, sejarah, kebudayaan, filsafat bahasa, kodrat hakiki, kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia, serta dasar-dasar konseptual. Berdasarkan tujuannya, apakah penyelidikan linguistik itu semata-mata untuk merumuskan teori ataukah untuk menerapkan kehidupan sehari-hari, teoritis dan terapan. Linguistik teoritis berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau bahasa-bahasa, dan juga terhadap hubungan bahasa dengan faktor-faktor yang berada di luar bahasanya untuk menemukan kaidah-kaidah berlaku dalam objek kajian itu. Linguistik terapan berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah praktis yang terdapat di dalam masyarakat. Berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa dikenalnya linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik generatif, semantik, linguistik relasional, dan linguistik sistematik. Dari materi di atas kita lihat betapa luasnya bidang cabang atau subdisiplin linguistik itu. Analisis linguistik. Analisis linguistik dilakukan terhadap bahasa atau lebih tepat terhadap semua tataran tingkat bahasa, yaitu fonetik, fonemik, morfologi, sintaksis, dan semantik, struktur, sistem, dan distribusi. Bapak Linguistik Modern Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913 dalam buku Source de Linguistique Générale terbit pertama kali 1916, terjemahan dalam bahasa Indonesia terbit 1988, membedakan adanya dua jenis hubungan atau relasi yang terdapat antara satuan-satuan bahasa, yaitu relasi sintakmatik dan relasi asosiatif. Yang dimaksud dengan relasi sintakmatik adalah hubungan yang terdapat antara satuan bahasa di dalam kalimat yang konkret tertentu, sedangkan relasi asosiatif adalah hubungan yang terdapat dalam bahasa namun tidak tampak dalam susunan
kesatuan kalimat. Hubungan asosiatif ini baru tampak bila suatu kalimat dibandingkan kalimat lain. Misalnya, dalam kalimat dia mengikut ibunya, terdapat 15 buah fonem yang berkaitan dengan cara tertentu. Ada 3 buah kata dengan hubungan tertentu pula. Dan ada 3 fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, dan objek yang punya hubungan tertentu pula. Menurut Louis Hesselmesley, seorang linguistik Denmark mengambil alih konsep Thesaurus itu, tetapi dengan sedikit perubahan. Beliau mengganti istilah asosiatif dengan istilah paradigmatik, serta memberinya pengertian yang lebih luas. Hubungan paradigmatik tidak hanya berlaku pada tataran morfologi saja, tetapi juga berlaku untuk semua tataran bahasa. Misalnya, kalau kalimat dia mengikuti ibunya, kita bandingkan dengan kalimat dia mengikat anjingnya, maka hubungan antara mengikut dan mengikat dan hubungannya antara ibunya dan anjingnya adalah bersifat paradigmatik. Begitu juga antara ikut dan ikat. Dalam tataran fonologi, Freer, seorang linguis Inggris, menyebut hubungan yang bersifat sistematik itu dengan istilah struktur dan hubungan paradigmatik itu dengan istilah sistem. Menurut Bernhard 1978, istilah struktur dan sistem ini lebih tepat untuk digunakan. Mengapa? Karena istilah tersebut dapat digunakan atau diterapkan pada semua tataran bahasa, yaitu tataran fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, juga pada tataran leksikon. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa struktur adalah susunan bagian-bagian kalimat atau konstituen kalimat secara linear. Sistem pada dasarnya menyangkut masalah distribusi. Distribusi yang merupakan istilah utama dalam analisis bahasa menurut model strukturalist Leonard Bloom, tokoh linguis Amerika, dengan bukunya Language, terbit 1933, adalah menyangkut masalah dapat tidaknya pergantian suatu konstituen tertentu dalam kalimat tertentu dengan lainnya. Umpamanya, konstituen dia dalam kalimat di atas ikutinya dapat diganti atau disubstitusikan dengan konstituen Ali, anak itu, atau mahasiswa itu. Konstituen mengikut dapat diganti dengan konstituen menyapa, membawa, atau mengunjungi. Tetapi konstituen dia tidak dapat diganti dengan konstituen berlari, marah, atau meja itu. Begitu juga konstituen mengikut tidak dapat diganti dengan konstituen orang itu, sering, atau tetapi. Analisis bawaan langsung. Analisis bawaan langsung sering juga analisis unsur langsung atau analisis bawaan terdekat adalah suatu teknik dalam menganalisis unsur-unsur atau konstituen-konstituen yang membangun suatu satuan bahasa, entah satuan kata, satuan frase, satuan klausa, maupun satuan kalimat. Satuan bahasa secara a priori diasumsikan terdiri dari 2 konstituen yang langsung membangun satuan itu. Dalam hal ini, mengapa harus 2 buah tidak pernah dijelaskan. Misalnya, satuan bahasa yang berupa kata dimakan, unsur langsung adalah di dan makan. Satu kereta api, unsur langsung adalah kereta dan api. Bahkan untuk satuan bahasa dimakan, kereta, api. Untuk satuan-satuan bahasa yang hanya terdiri dari buah konstituen seperti contoh di atas tidak ada masalah. Tapi untuk satuan yang lebih besar secara kuantitatif terdiri dari berbagai unsur timbul masalah. Misalnya, bentuk dimakani, apakah unsur langsungnya di dan makani atau dimakan dan i, keduanya mungkin bagannya. Adanya 2 tafsir ini karena yang pertama sangat pada teori bahwa subjek i dalam bahasa Indonesia merupakan konstituen pembentuk kata secara derivatif, jadi subjek i didekatkan lebih dahulu daripada prefix di. Sedangkan yang kedua bersandar pada teori distribusi menurut urutan linear. Perbedaan tafsir analisis lebih mungkin lagi dapat terjadi pada satuan bahasa yang lebih kompleks. Meskipun teknik analisis bawaan langsung ini banyak kelemahannya, tetapi analisis ini cukup memberi manfaat dalam memahami satuan-satuan bahasa. Bermanfaat dalam menghindari kebingungan karena satuan-satuan bahasa yang terikat pada konteks wacananya dapat dipahami dengan analisis tersebut. Kita dapat memahami dan menentukan apakah konsensus baru pada guru baru
datang bergabung lebih dahulu dengan konstitusi guru atau bergabung lebih dahulu datang dari konteks wacananya. Tanpa konteks wacana atau konteks paragraf, tafsiran ganda memang bisa saja terjadi, tapi dengan konteks wacana tafsir ganda itu tidak mungkin terjadi. Analisis rangkaian unsur dan analisis proses unsur. Satuan-satuan bahasa dapat pula dianalisis menurut teknis analisis rangkaian unsur, analisis proses unsur. Analisis rangkaian unsur mengajarkan bahwa setiap satuan bahasa dibentuk atau didata dari unsur-unsur lain. Misalnya satuan tertimbun terdiri dari plus timbun, satuan kedingin terdiri dari dingin, terus ke ln, dan rumah terdiri dari kata rumah. Jadi dalam analisis rangkaian unsur ini sebuah satuan bahasa terdiri dari titik bukan dibentuk dari sebagai hasil dari suatu proses pembentukan. Berbeda dengan analisis rangkaian unsur, maka analisis proses unsur menganggap setiap satuan bahasa adalah merupakan hasil suatu proses pembentukan. Kalau bentuk pembangun adalah hasil praktikasi dengan bentuk dasar bangun, maka bentuk pembangunan adalah hasil proses komplikasi pelan dengan bentuk dasar bangun atau bukan. Sebab makna pembangunan adalah hal dan membangun adalah proses membangun. Jadi secara semantis pembangunan adalah hasil proses komplikasi pelan dengan dasar membangun, atau setidaknya harus dikatakan bentuk pembangunan turunkan atau berasal dari verba membangun dan bukan dari verba bangun. Dengan demikian kita bisa menjelaskan bedanya pengembangan dalam perkembangan. Dengan demikian kita bentuk pengembangan turunkan dari verba membangun karena makna mengembangkan, sedangkan bentuk perkembangan turunkan dari verba berkembang atau perkembangkan karena makna hal berkembang atau hal memperkembangkan. Manfaat linguistik. Setiap ilmu, betapapun teoritisnya, tentu mempunyai manfaat praktis bagi kehidupan manusia. Begitu juga dengan linguistik. Manfaatnya itu bagi linguis sendiri pengetahuan yang luas mengenai linguistik tentu akan sangat membantu dan menyelesaikan dalam melaksanakan tugasnya. Bagi peneliti, kritikus, peminat sastra linguistik akan membantunya dalam memahami karya sastra dengan lebih baik. Sebab bahasa yang menjadi objek penelitian linguistik itu merupakan wadah pelayaran karya sastra. Bagi guru, terutama guru bahasa, pengetahuan linguistik sangat penting. Mulai dari subdisiplin fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksimologi sampai dengan pengetahuan mengenai hubungan bahasa dengan masyarakat dan kebudayaan. Bagaimana mungkin seorang guru bahasa dapat melatih keterampilan bahasa kalau dia tidak menguasai fonologi? Bagaimana mungkin dia dapat melatih keterampilan menulis? Mengarang kalau dia tidak menguasai ejaan, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi? Dan itu sebagai guru bahasa dia bukan hanya harus melatih keterampilan bahasa, tetapi juga harus menerapkan kaidah-kaidah bahasa dengan benar. Mengapa misalnya membaca menjadi membaca, sedangkan dipisah dengar menjadi mendengar? Dia harus bisa menjelaskan kaidah tersebut, bukan hanya mengatakan memang begitulah seharusnya. Antara pengajaran bahasa dengan linguistik memang ada pandangan yang bertentangan. Pengajaran bersifat preskriptif atau normatif, sedangkan linguistik bersifat deskriptif, maka tentang guru yang memahami linguistik. Dua pandangan berbeda bisa dipahami. Bagi penerima pengetahuan linguistik mutlak diperlukan bukan hanya yang berkenaan dengan morfologi, sintaksis, dan semantik saja, tetapi juga yang berkenaan sosiolinguistik, kontroversi linguistik. Bagi penyusun kamus atau linguistiker menguasai semua aspek linguistik mutlak diperlakukan, sebab pengetahuan linguistik akan memberi manfaat dalam menyelesaikan tugasnya. Bisa menyusun kamus, dia harus mulai dengan menentukan fonem-fonem bahasa yang akan dikamuskannya, menentukan ejaan atau grafen,
fonem-fonem tersebut. Pengetahuan linguistik juga memberi manfaat untuk penyusun buku pelajaran atau buku teks. Pengetahuan linguistik akan memberi tuntunan bagi penyusun buku teks dalam menyusun kalimat yang tepat, memilih kosakata yang sesuai dengan jenjang usia pembaca buku tersebut. Tentunya buku yang untuk anak sekolah dasar harus berbeda bahasanya dengan yang untuk anak sekolah lanjutan atau perguruan tinggi maupun untuk masyarakat umum. Adakah manfaat linguistik bagi para negarawan atau politikus? Ya, tentu saja ada. Sebagai negara politikus harus mempunyai ideologi, konsekuensi penegakan pemerintahan. Secara lisan dia harus berbahasa dengan baik. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.